ini dia fotografernya. Ampun. Ikutin terus ya guys. Ikutin terus kegiatan kita hari ini guys. Kita jalan-jalan sambil belajar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Okay, see you. Ikutin aja ya guys. Pak Edi, bahwa di sini saya sebagai Human Resource Manager dan saya juga sudah beberapa kota pengalaman di hospitality juga, di hotel juga ya. Pertama saya di Mercure Sleepy ya, sebagai GA ya. Kemudian habis dari Mercure saya ke Grand Melia Jakarta yang di Rasuna Said, yang hotelnya kayak kapal dari Spanyol itu ya, mungkin bagi teman-teman yang tahu. Dari situ saya break sebentar bergabung dengan lawyer ya di Jakarta, tapi karena rupanya dunia lawyer itu seperti itu, saya balik lagi ke hotel ya. Saya ke JW Marriott yang pertama, yang pernah kali di Rasuna Said ya, di Kuningan, kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun lah kalau nggak salah itu. Nah kemudian ada bom pertama, saya masih di sana ya, dengerin itu ya. Habis itu saya move transfer ke Ritz-Carlton di Jakarta juga, karena sebelah-sebelahan dengan owner yang sama seperti itu. Kemudian dari Ritz-Carlton saya transfer ke Marriott Medan. Waktu itu saya dapat 4 tawaran ya, ada di Dubai, Amerika, Qatar, Kuwait, termasuk di Marriott Medan seperti itu. Tapi karena orang tua saya nggak mau ini ya, jadi saya ambil yang di Marriott Medan. Di Medan saya nggak begitu lama ya, karena awalnya saya nggak betah ya seperti itu. Terus akhirnya saya pindah ke Mandarin Oriental di HI ya. Tahu ya yang waktu kalau kalian ke Jakarta terus ada bundaran HI itu ada hotel yang kipasnya nampak kipas gitu ya, itu Mandarin. Kemudian dari Mandarin saya pikir-pikir kok enak juga ya di Medan ya, nggak macet ya kan, nggak banjir. Terus saya balik lagi ke Medan. Saya waktu itu di Hermes Group ya. Habis dari Hermes Group saya kok kangen ya, karena kan bintang 5 ya, bintang 3 ya, bintang 3 kayaknya suasana hotelnya itu kurang. Saya pengen balik yang gimana gitu, yang benar-benar pure hotel, benar-benar hotel. Akhirnya saya dapat tawaran ya, saya dibajak langsung ke Crown Plaza Semarang gitu. Sempat juga ke Bandung, Trans Studio ya. Sempat juga ditawarin di Ayana Hotel di Bali. Tapi akhirnya saya ke Bintan waktu itu. Habis Bintan saya balik lagi ke Medan. Di Medan waktu itu di Grand Kanaya, balik lagi ke ini bintang 3 sih. Tapi karena waktu itu sebenarnya ada waktu itu di Pos Indonesia sebenarnya waktu itu ada mau rencana bangun hotel sebenarnya. Itu by Horizon. Nah, kemudian direkturnya itu bekas pimpinan saya seperti itu. Tapi karena tendernya kalah akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya mencok di Grand Kanaya. Ya, sampai saya di sana posisi sebagai asisten GM juga pernah. Dan pada saat saya mau ke di sana kurang lebih 3 tahun, di Grand Kanaya 3 tahun, saya ditarik lagi sama direktur saya yang tadi nawarin di Horizon itu di Kalimantan gitu sebagai GM. Tapi karena kejauhan akhirnya Pak Ariswan dengar saya ditarik kemari seperti itu di Polonia. Downgrade tapi nggak apa-apa lah, ngumpul keluarga gitu. Yang penting gajinya nggak downgrade. gitu. Nah, sebenarnya sharing aja ya, bahwa awalnya dulu saya di properti sebenarnya ya. Awal-awal tuh properti, cuman saya melihat waktu di Grand Kanaya, di Grand ini Melia, saya lihat orang hotel itu apa ya, rapi, cantik
kemudian ganteng-ganteng, performanya oke, experience-nya luar biasa, gitu. Terus kayak ada karisma sebenarnya. Karena seperti Pak Edi, ini seorang mentor juga nih, gitu. Makanya beliau punya karisma sebenarnya, gitu. Ya. Jadi memang nggak salah ya adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian untuk memilih di ini ya hotel industri. Ya. Satu ya memang kalau memang kalian tuh mau cepat kerja, mau langsung cepat kerja ya, memang nggak ada salahnya langsung ke hotel industri. Lebih gampang. Yang penting satu ukurannya menjalin relation yang bagus, gitu. Ya. Tapi kalau relation kalian nggak bagus, susah, gitu. Ya paling faktor luck aja. Kalau kalian relation nggak bagus, seperti itu. Tapi kalau relation kalian bagus, let's say gini lah, contoh ya. Misalkan kalian sudah, misalnya nanti ada PKL di sini atau OJT di sini, kan seperti itu. Jangan melihat satu ya, bahwa wah aku kok dikerjain ya di sini, atau seperti apa sebagai anak training, seperti itu. Tapi yang harus kalian ambil mindsetnya adalah bagaimana satu ya memang kalian harus bisa mengambil ilmu itu satu. Yang kedua ya harus bisa mempelajari bagaimana seorang karyawan itu bekerja di suatu perusahaan. Harus pelajari, oh ini ada, melihat karakter masing-masing, seperti itu. Sehingga kita pun juga lebih aman, nyaman. Karena kenapa? Kadang gini juga, kadang orang pilih-pilih orang. Oh aku mau berkawan sama inilah, seperti itu. Walaupun itu di hotel, aku nggak mau lah sama yang itulah, kayaknya terlalu banyak ini, seperti itu. Ya. Padahal yang harus kita ambil mindset itu adalah bagaimana kita menjalin relation itu dengan baik, seperti itu. Itu ini, ya. Yang pertama adalah bagaimana kalian harus selalu senyum, smile. Tapi kalau yang kalian susah, padahal kalian di hotel industri, ya, belajar di hotel industri, tapi kalian senyumnya susah, itu juga susah juga. Passionnya pasti nggak akan di situ. Ya. Senyum aja susah, gimana coba? Yang kedua, selalu greeting, gitu. Kadang orang juga merasa ini ya, walaupun dia seorang manusia, ketika dia tidak terbiasa dengan senyum dan greeting, itu susah juga. Harus selalu dibangkitkan gitu. Seperti itu, ya. Kalau nggak susah juga. Akhirnya apa? Ada true story saya dulu ya. Saya di Grand Melia dulu ya. Saya sebenarnya basic saya bukan di hotel, di ekonomi saya. Tapi saya pengen di hotel tadi saya bilang. Ya, karena orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi, selalu fresh, kan gitu. Ketika saya bekerja, ada manajer lewat, saya nggak senyum, saya langsung dipanggil. Ketika manajer lewat, saya nggak ngasih greeting, saya langsung dipanggil. Gitu. Manajer saya dipanggil, tolonglah, itu jangan sampai lulus 3 bulan. Kenapa? Senyum aja susah. Padahal kita di hospitality. Gitu. Nah ini sebenarnya, ini basic-basic yang notabene sepele, tapi dahsyat. Kayak magic quote itu dahsyat. Gitu. Say thank, kemudian apologize, lain sebagainya. Itu kan suatu hal sepele, tapi itu dahsyat. Nah termasuk yang basic hospitality ini. Yang ketiga adalah appearance, ya, penampilan. Sehebat apapun ya kita di hotel, tapi penampilan kita asal-asalan, nggak menunjukkan seorang hospitality yang profesional, maka kita nggak akan dihargai. Makanya kenapa hotel itu orang bisa mau dia SD, SMP, mana tahu orang, tahu-tahu dia pakai black jacket aja, orang tahu aja, oh gila ya, padahal dia lulusan apa. Dari penampilan aja kita sudah tahu seperti itu. Itulah penampilan yang profesional. Makanya di hotel itu dituntut terkait masalah grooming standar. Dari atas sampai bawah diatur. Ya. Dari body language kita diatur. Gitu loh. Ya. Yang terakhir adalah attitude. Seperti itu. Nah, hal ini adalah yang sangat luar biasa. Sehebat pendidikan kalian apapun,
Kalau attitude ya itu nggak bagus, pasti fail. Ya. Jadi hal ini simpel sih sebenarnya, tapi ini nggak gampang. Bisa reputasi kita hancur hanya karena faktor mungkin kita training di hotel. Ya, oh barang hotel tuh bagus-bagus. Gara-gara kita pengen milikin satu barang, ketahuan. Ya, oh ternyata pencuri. Akhirnya apa? Attitude kita nggak bagus, relation kita nggak bagus. Tapi kalau attitude kita bagus, ya, relation kita bagus, kita nggak jauh-jauh lah. Misalnya kamu siapa namanya? Tri. Ya. Kamu siapa? Dasar. Kamu siapa? Dewi. 3 orang ini kan dari berangkat yang sama kan. Ketika si Dewi nanti ini nyari manajer, nyari karyawan, nggak mungkin dia nyari si orang lain yang di situ. Pasti nyari yang dekat. Kenapa? Relation dia bagus. Itu. Nggak mungkin nyari yang susah-susah. Oh aku tahu kok si Tri, dia bagus kok kerjanya, dia begini kok begini-begini. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi 4 poin itu tolong dari teman-teman adik-adik sekalian, itu tolong dipahami. Karena memang itu basicnya. Kalau kalian memang basic di hospitality, hanya itu. Ketika itu bagus kalian laksanakan, maka pasti akan segala sesuatunya ke depan akan bagus. Itu yang harus dijaga. Ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum Pak GM yang akan memberikan ini? Silakan yang mau tanya. Nah, Beliau tadi sudah paparkan pengalamannya kita kemari. Ya silakan yang mau tanya. Atau karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Supratman, semua terpersona gitu kan. Ya beliau sudah cukup melintang Malang ya. Bukan Malang melintang Malang. Silakan ada yang mau tanya. ada? Kalau nggak, harus kita jaga relation kita sama-sama ya. Antara kawan juga seperti itu ya. Kita nggak tahu suatu saat siapa yang akan membawa kita kan gitu. Nggak usah lah sikut-sikutan kiri kanan, nggak ada untungnya. Gitu. Walaupun dunia pekerjaan pasti akan ada. Tapi kalau bisa semua didarasi dengan rasa. Kalau di hotel kalau nggak rasa dengan genuine care ya, dengan ikhlas, senyum pun susah. Mau ngebantu orang lain pun susah. Kenapa? Itu kan bukan kerjaan gua. Mau ngambil sampah punya orang lain aja susah. Kenapa? Itu kan bukan kerjaan gua. Tapi kalau semuanya dilakukan dengan genuine care, dengan keikhlasan, pasti semuanya akan berjalan baik. Kalau sekeliling kita nggak melihat, Tuhan akan melihat. Oh ternyata ini anak baik ya. Oh ternyata ini anak ikhlas ya. Oh ternyata ini anak yang benar-benar bekerja keras ya. Sehingga apa? Ketika mungkin kita OJT, ketika pimpinan melihat, oh ini pantas jadi karyawan sini nih. Karena apa? Keikhlasan itu. Pasti Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih pasti. Gitu. Itu mindsetnya. Itu aja saya rasa. Kalau nggak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silahkan. Ya. Ini blog. Beliau sudah jadi manajer. Ya, itu juga naik generasi saja sih. Makanya tadi Pak Sulaiman bilang bisa saja suatu saat kalian juga yang akan memimpin atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kalau kita ingin bekerja di hotel, kita harus punya niat dulu. Niat kerja di hotel itu apa? Kalau niat kerja di hotel itu hanya untuk tampil menang-tampang doang, atau dia cuma mau seperti itu dia salah ya. Jadi niatnya harus betul-betul dia mencintai dunia perhotelan itu. Dia memang betul ingin sekolah di situ bukan karena terpaksa. Seterusnya niat berikutnya supaya sebagai kerja. Jadi sebenarnya kuliah perhotelan ini adalah pilihan yang paling terbaik untuk kalian semuanya. Karena apa? Karena di perhotelan ini cepat dapat kerja. Karena dia dibutuhkan skill langsung. Contoh, kalau sekarang ini bisa dikatakan hampir 50% teori dan 50% praktek. Malah ada yang 60% praktek, 40% teori. Teori itu seperti sekarang ini yang kita ngomong
tulis-tulis segala macam ya. Praktek itu adalah langsung ke lapangan. Orang hotel itu yang dibutuhkan skill, ya, yang dibutuhkan skill. Oleh karena itu nanti akan banyak training langsung jadi waitress itu bagaimana, ngecekin kalian dia di resepsi di mana. Ya. Itu dulu yang paling penting dari kita. Ya, yang paling penting dari tadi Pak Sekolah sudah bercerita mengenai performance, attitude dan sebagainya itu betul. Attitude kalau di hotel itu nilainya yang paling tinggi. Apa itu attitude? Apa itu? Sikap. Apa itu? Sikap. Tingkah laku. Ya, bagian dari tingkah laku itu seperti ramah-ramah, ya, baik jadi semua orang, bekerja ikhlas, disiplin, mengikuti peraturan apa yang sudah ditentukan. Kalau masuk jam 7, pulang jam 3, masuklah sebelum jam 7. Nah, itulah bagian dari etika itu luas. Ya, makanya nilainya paling tinggi etika. Ya kalau saya bisa menjabarkan ada namanya produk knowledge. Ya, produk knowledge itu pengetahuan kita tentang produk-produk itu. Ya, ada yang namanya disiplin. Coba dihitung semua kata-katanya. Attitude itu nilai yang tertinggi. A nomor 1 kan? P nomor berapa? P nomor berapa? D nomor berapa? Attitude A. T nomor berapa? O nomor berapa? D nomor berapa? E nomor berapa? Itu kalau di total itu nilainya tinggi sekali dibandingkan daripada produk Inggris. Nah, itu yang makanya kita harus introspeksi diri dulu. Kita ini attitude-nya bagus enggak? Jadi attitude itu menjabarkan banyak. Misalnya attitude iri sama kawan salah, itu udah attitude nggak bagus. Menyiku kawan, itu udah itu nggak bagus. Oh kawan senang kita nggak senang, itu juga nggak bagus. Kan ada SMS kan, senang melihat orang susah, susah melihat orang Senang. itu nggak bagus. Lihat orang susah dia senang, lihat orang senang dia susah. Sekali orang senang terus dia itu nggak bagus. Itu namanya attitude. Jadi dari dulu attitude-nya itu dijaga. Ya. Jadi kembali saya ingatkan kuliah perhotelan itu apa ya? Saya dulu sekolah perhotelan itu banyak yang niatnya cuma untuk cari pacar, yang nampang-nampang kekayaan orang tuanya dan sebagainya. Ya. Niat kita ya betul-betul sekolah, betul-betul ingin menguasai daripada sekolah perhotelan itu. Betul-betul mencintai, betul-betul menyenangi. Nah, karena kita udah senang, betul-betul kita jadi sekolahnya serius. Dan akhirnya kita cepat dapat kerja. Ya. Makanya kalau kalian memilih perhotelan itu adalah pilihan tepat karena sekarang satu hotel aja buka itu butuh 300 orang misalnya. 200 orang, 20 orang. Coba kalau satu travel agent buka, berapa sih yang dibutuhkan? Paling 2 atau 3 orang, selebihnya keluarganya. Gitu kan? Ya paling-paling kalau kita mau, kita harus jadi guide. Ya. Kuliah di perhotelan itu bukan hanya kerja di hotel. Kita bisa juga kerja tempat lain. Bisa di airlines, bisa di kantor-kantor, bisa di mana-mana. Ya. Karena kita memang mencakup semuanya. Ya, sebenarnya kalau mau cepat maju, jangan hanya kita dapat pelajaran dari kampus, tapi kita namanya tadi kan kita mencintai ya, mencintai itu berarti sepenuh hati kita ingin serius. Oleh karena itu jangan hanya dari kampus, tapi juga ditambahi dengan perpustakaan. Kita beli buku di Gramedia, tapi semua dunianya bacanya perhotelan. Oke, saya sebutkan ada saya tanya ya, ada berapa departemen itu? Udah sampai ke sana nih? Belum ya? Oh, Pak, ya. Masih baru kali, Pak ya? Baru, semester 2. Ada yang tahu nggak? Ada berapa departemen? Silakan, salah pun ya apa-apa. Ada kronologis, ada housekeeping, ada
Salah satu bulan? Oh iya, saya Accounting udah? belum. Jadi yang dia bilangkan itu udah lengkap sekali. Jadi banyak departemennya. Kita bisa jadi sales, bisa jadi sales. Sales itu yang ini loh, yang mencari tamu, yang mencari living untuk hotel itu. Tergantung kita chemistry-nya di mana. Coba saya tanya adik ini chemistry-nya di mana? Sukanya apa? Bersih-bersihkan kamar suka nggak? Suka ya? Buat kue suka nggak? Suka ya? Jadi kira-kira menurut adik itu maunya di mana? Service, nanti jadi waitress yang melayani ya, makan panjang sekali. Ini anak-anak udah dibeliin buku ini pak istilah-istilah hotel. Belum harus dibeliin istilah hotel. Itu panjang sekali, nggak habis-habis kita. Ya, di housekeeping itu apa bahasa istilah hotel? Ada vacancy, visi, PD, vacancy dirty, PO, order, banyak istilah-istilahnya. Jadi banyak sekali. Oleh karena itu, kalian harus tambah dari buku-buku. Gak bisa sebenarnya dari kampus. Seberapa kuatlah kampus mengajarkan. Jadi kita harus menambah ekstrakurikuler, menambah diri kita. Ya, saya bisa jadi GM karena saya memang suka betul-betul mencintai dunia perhotelan. Jadi dari pagi sampai malam itu kuliahnya sebentar-sebentarnya, tapi saya lebih banyak ngobrol-ngobrol tentang perhotelan sampai malam. Ya, jadi kita duduk-duduk pun ngobrol sepanjang itu dunia perhotelan itu ilmu. Duduk Pak Edi, duduk sama dosen-dosen cerita-cerita tentang perhotelan. Walaupun cerita tentang pengalaman itu bagian ilmu. Bagian ilmu. Pak Edi itu punya orang pengalamannya. Coba ngobrol-ngobrol, lagi makan, masalah. Ya, nah itu ilmu. Jadi semua langsung diserap. Kalau saya dulu dapat uang jajan dari orang tua pas hari Minggu, saya bukan kemana-mana, bukan aja. Saya duduk di hotel lain. Saya duduk di satu, memang harus mengeluarkan dana ya. Kita duduk di satu restoran atau duduk di lobi, pesan kopi satu, tapi mata kita lihat, resepsinya, proses check-in gimana, pelayanan taking ordernya gimana, waktu dia nawarin gimana, itu kan semua ilmu. Benar kan? Jadi ilmu itu nggak hanya dari kampus. Jangan ada berpikir, aku kan sekolah, ya kalau dari rumah, kampus pulang tidur. Nggak bisa gitu, harus ditambahin. Ditambahin ini apanya, kalau nggak nulisnya dari buku, dari obrolan, dari melihat langsung. Dan ujung-ujungnya nanti PKM, training, ya. Nah, tadi ada performance. Kalian suka kan? Harus mau pakai lipstick, harus mau berdandan. Nah, ini dia banyak pakai jilbab. Saya berharap nanti kerjanya di hotel lokal yang pakai jilbab, karena rata-rata sebenarnya hotel tidak boleh pakai jilbab. Ya, itu karena hotel ini modern. Asalnya dari negara mana? Hotel Prancis. Ya. Jadi equipmentnya pun itu semuanya banyak dari Prancis. Hotel Goblet itu apa? Itu minum apa? RS dulu ya. Jadi semuanya ada. Semua ada. Makanya sekali luas sekali. Ya, luas sekali perhotelan ini. Tapi saya yakin ada di hotel mau pasti serius. Misinya apa? Karena memang sekolah perhotelan cepat sekali ada. Dan seterusnya tambah dengan bahasa Inggris. Karena dulu pertama kali kalau kita interview yang ditanya bisa sih little item yang itu nggak boleh jawabannya. Apalagi proses kita interview nggak ada canda-canda ya. Kalau little item itu kan canda. Prokem ini. Kita langsung aja yes I can, udah langsung aja ngomong. Makanya ditambah juga bahasa Inggrisnya.
Jangan kita sama sekali no, nggak mau kita tambahin. Mulai hari ini coba janji sama saya. Di antara kalian bisa ngobrol bahasa Inggris setiap hari. Ya, saya tempo hari buat komitmen sama teman saya. Salah nggak apa-apa, jangan malu. Kalau nggak tahu ngomongnya how to say becak itu apa. Nanti kita cari. Kan masing-masing handphone udah ada ini kan, udah ada kamus kan gampang. Wajib kan. Nah, ketika saya nggak bohong ya. Saya puasa. Jadi saya hari itu dengan salah satu teman saya, sekarang udah memang udah almarhum ya. Tapi dia guru bahasa Inggris. Akhirnya saya bilang sama dia, bagaimana caranya supaya kita bahasa Inggris supaya kita tiap hari? Dia bilang mulai detik ini juga kita tidak boleh bahasa Indonesia kalau jumpa. Loh, gimana kalau saya nggak tahu? Aku sih tanya aja. Oh jadi itu benar-benar nggak pernah bahasa Indonesia kan? Mau ketemu ya berarti langsung Inggris. Dung. Kalau nggak tahu ya cari. Ya. Dia tahu semua. Sampai kita naik beca, sampai kita jalan, kita ngomong, kos bahasa Inggris terus. Coba mulai hari ini berjanji. Kan salah nggak masalah. Ketawa-ketawa aja kalau salah. Tapi dengan kemauan ingin hari ini mau mulai bahasa Inggris, kedua vocabulary-nya atau bahasanya, istilah-istilah bahasa Inggrisnya, coba satu hari 3. Enaknya ngomong makan, eat kan, buat di tempat tidur itu buat 3 kata aja. Besok apa lagi 3 kata? Besok apa lagi 3 kata? Di apa terus? Sehingga kalian bisa bahasa Inggris.